yang kebutuhan ketiganya itu adalah mempersiapkan masa depan, tapi ada kebutuhan kedua yang harus terpenuhi yaitu menjadi anak-anak. Nah, ketika ketiga Zara juga yuk bergabung bersama Irfan Hakim sini. Sini. Jadi Zara tuh sekarang di rumah tahfidz Syekh Ali Jaber. Iya, Santriwatinya ada berapa? ada 11. 11, alhamdulillah. Usianya beda-beda? Beda-beda. Ada yang SMP, ada juga yang masih umur 7 tahun. Ada yang lebih kecil dari Zara? Tinggal di asrama? Iya, Wih, alhamdulillah. Seru banget ya? seru banget. Alhamdulillah. Sudah berapa lama di sana? 6 bulan. Udah 6 bulan. Insya Allah pokoknya sampai 30 juz di sana terus ya. Oke, doakan mudah-mudahan Zahra segera menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya ya. Ucapkan salam nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zahra. Kita panggilkan lagi deh Hakim dengan Uminya. Hakim, sini Hakim. Sini dong. Hakim ini gampang akrab banget sama orang ya. Di belakang tadi pas Kak Irfan keluar langsung meluk gitu. Senang di sini? Iyalah. Bundanya Hakimah boleh bergabung bersama saya. Nah, bundanya Hakimah ini kan seorang psikolog, dosen juga di UGM dan keliling dunia dengan ilmu psikologinya. Alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillah. Kenalin Umi ini bundanya Hakimah. Iya, Bunda Hakimah, Irfan Hakim dan Hakim. kita satu marga. Satu marga Hakim. Bun, tadi sudah mendengar cerita Uminya dan sebetulnya orang tua yang diberikan kepercayaan oleh Allah mendapatkan anak istimewa itu tidak hanya Uminya Hakim saja, masih banyak yang lainnya. Betul. Tadi juga bercerita terkejut, kaget, ada penolakan, ada kecewa, sedih, protes, marah, akhirnya ikhlas dan bersyukur. Itu proses secara kejiwaan juga manusiawi sekali, betul? Iya betul. Jadi untuk sebuah musibah itu atau ya problem kehidupan biasanya memang yang pertama itu biasanya fasenya itu denial dulu gitu. Jadi kita menolak gitu kok ini gitu ya. Habis itu kita biasanya marah gitu ya. Kenapa aku gitu? Kenapa bukan orang lain kayak gitu. Apa dosaku? Apa kesalahanku? Ya, terus kemudian setelah itu depres, tambah sedih biasanya begitu ya. Baru setelah itu acceptance itu penerimaan, menerima gitu. Nah terus setelah itu ya orang akan bangkit lah dengan ujian itu, mau memilih sih mau bangkit atau mau nggak bangkit kayak gitu ya. Dan saya kira ini keluarga yang sangat luar biasa gitu ya, memaknai titipan Allah ini sebagai sebuah jalan perjuangan begitu ya. Dan mudah-mudahan itu menjadi jalan keluarga untuk menuju surga juga. Ladang pahala, ladang amal ya, betul ya? Ya. Oke, tapi Hakim, Karfa mau nanya. Kamu di sekolah di tempat main gitu suka ada yang ngejek-ngejek gitu gak sih? Ada aja? Gak ada? Tapi biasanya kok namanya anak-anak tuh suka kepolosannya, keisengannya kadang-kadang terucap. Segala macem lah. Iya betul. Apa yang harus dilakukan ketika menghadapi misal anak kita dibully? Iya, saya pikir sebenarnya Bunda lebih punya pengalaman praktis ya. Tapi kan dari segi sisi psikologisnya memang pasti orang tua juga sebenarnya anak itu sangat mengikuti sikap orang tuanya kan kayak gitu ya. Kalau orang tuanya minder, marah tadi ya, tidak suka dengan itu gitu ya, pastinya anak juga akan lebih minder lagi. Jadi sebenarnya kebutuhan anak-anak, kebutuhan psikologis anak-anak usia SD sampai ya usia dini dan SD itu sebenarnya cuman 3 gitu ya. Jadi yang pertama kebutuhannya itu dicintai apa adanya gitu. Terus yang kebutuhan ketiganya itu adalah mempersiapkan masa depan. Tapi ada kebutuhan kedua yang harus terpenuhi yaitu menjadi anak-anak. Nah ketika ketiga kebutuhan ini terpenuhi gitu ya, artinya kan seperti kita mengajari anak-anak Quran itu kan mempersiapkan masa depan. Itu nggak boleh mengorbankan
kebutuhan dia yang kedua untuk menjadi anak-anak. Jadi nggak boleh kita misalnya mendidik anak-anak untuk hafal Quran atau mencintai Quran itu dengan kekerasan misalnya. Karena itu akan mengorbankan kebutuhan psikologis dia yang kedua, menjadi anak-anak. Kalau ketiga hal ini tidak terpenuhi semua, itu akan jadi masalah jangka panjang Kak Irfan. Ya, dan itu long term well-being-nya atau kesehatan jiwanya di masa panjang itu bahaya sekali. Nah, karena kita ingin punya anak-anak yang jiwanya kokoh, jadi karena itu asal itu terpenuhi ketiganya, insya Allah dia akan jadi anak yang kokoh. Iya, iya. Jadi bukan, kan banyak orang ditutupi, Iya, diasingkan, tapi betul. justru didampingi, dikasih cinta dan bergaul Iya, dengan jadi teman-temannya. kalau di rumah dia mendapatkan itu semua, dia akan melihat dunia ini indah dan dia akan keluar dengan percaya iya. diri. Oke. Ya, dan saya pikir kita melihat Hakim juga seperti itu gitu Iya. ya. Percaya diri gitu, karena sebenarnya nanti lingkungan juga akan mengikuti gitu kan. Ketika dia pede ya kita akan respect gitu dengan Oke. dia gitu. Wah, tapi kalau ngeliat Uminya Insya pede Allah, banget dan iya. justru bangga dengan adanya Hakim ya. Umi terima kasih sudah Iya, hadir Mas bersama Irfan. kami di sini. Iya, Hakim sama-sama. juga makasih ya. Oke, Bunda makasih Bunda. Iya. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran untuk kita semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Hafiz Indonesia 2024. Cinta Al-Quran. Terus tonton penampilan mereka lainnya di sini. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Hafiz Indonesia di sini ya.